Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video dua negara finalis AFF pemain berdaya di Piala Asia U20. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Australia menjadi juara di Piala Asia U20 setelah berhasil mengalahkan Saudi Arabia melalui babak adu penalti, boy. Kenapa sih Bang lu ketawa-ketawa, Bang? Kan Australia juara adalah hal yang biasa, Bang. Fun fact, fakta menarik. Australia hanya berhasil menjadi peringkat ketiga di turnamen Mortal Kombat ya, Piala AFF 2024 kemarin, yang U19-nya ya. Dan berhasil keluar menjadi juara di turnamen yang 4 besarnya lolos ke Piala Dunia, yaitu adalah Piala Asia. Sedangkan yang juara, yang finalis, baik Indonesia sama Thailand, nggak bisa apa-apa di Piala Asia, boy. Apakah Piala Asia lebih gampang daripada Piala AFF, boy? Kan aneh ya, bisa juara Asia tapi nggak bisa juara AFF. Kan ada yang pernah bilang kayak gini kan, untuk menjadi Raja Asia atau menyatakan kalau kita tuh levelnya Asia, kita harus menjadi raja dulu di regional ASEAN. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Lu makan tuh AFF pakai nasi. Dan 4 besar di turnamen ini adalah the real Raja Asia sesungguhnya menurut gua. Karena perwakilan Asia nanti di Piala Dunia U20 itu ada Australia, Saudi, Jepang, dan juga Korea. Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan juaranya Australia di turnamen yang sesungguhnya ini, yang kita malah nggak serius ini. Nah, kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa pegang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Saya mau bawa diskusi kita ini adalah, kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang. Gitu, yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah, sorry Bang Bol, nggak pernah. terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu, nendang nggak ada orang. Kalau kita pengen lihat main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang, dan sepak bola itu kan simple sebenarnya. Ya, kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol, menang udah gitu aja. Jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh pemirsa nanti? 20 Maret 2025 di Australia. Itulah yang sebenarnya ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngelihat ekspektasinya para supporter gitu. Media Malaysia ejek sepak bola Indonesia hingga dibandingkan dengan Bangladesh. Hal ini karena kiprah tim-tim Liga 1 di level Asia masih belum bisa begitu memuaskan, dan AFC baru-baru ini mengungkap peringkat liga-liga di Asia. Arab Saudi menjadi liga terbaik di Asia, disusul oleh Jepang dan kemudian Korea Selatan, sedangkan Thailand dan Malaysia masuk 10 besar. Liga Indonesia hanya berada di peringkat ke-25 di Asia, dan hal ini disorot oleh media Malaysia Stadium Astro. Malaysia dan Thailand masuk 10 negara top Asia pada level klub, Indonesia nomor 25. Demikian judul yang diberikan oleh Stadium Astro tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengulas bahwa Liga Indonesia berada dalam tempat yang setara dengan Bangladesh, Bhutan, dan Maladewa. Negara tetangga, Indonesia, ada di peringkat ke-25 bersama dengan Bangladesh, Bhutan, dan Maladewa. Ulas Stadium Astro dikutip dari tv1news.com. Respons Vietnam setelah timnas Indonesia mendapat sponsor perusahaan mobil yang berkantor pusat di negeri Naga Biru alias Vietnam. PSSI menyambut gembira hadirnya VinFast sebagai sponsor baru untuk timnas Indonesia, produsen startup otomotif swasta dari Vietnam. Kepastian VinFast menjadi sponsor baru timnas Indonesia dipastikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PSSI dan VinFast. Hal itu dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu di Gxpo Kemayoran, Jakarta. Erick Thohir sangat mengapresiasi keputusan VinFast. Publik Vietnam pun merespons kabar ini dan hanya bisa pasrah melihat warganya mensponsori timnas Indonesia. Khususnya dalam ini Pham Shan Chow, selaku CEO VinFast Automobil, mengingat sosoknya hadir langsung dalam penandatangan nota kesepahaman. Tak ada sendirian maupun kecemburuan. Salah satu media Vietnam, The Tao 247 VN sedikit menyinggung pentingnya sponsor untuk timnas Indonesia.
Laporan dari Bu Vivin dan Coach Monci kayaknya masih trial deh. Mereka semua pemain di trial di Jepang kalau nggak salah. Dari hasil trial di Jepang baru akan diregister. Tentang Piala Presiden yang undang keluar, gimana Pak? Kita PSSI sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat, sepertinya 1 sudah respon. Saya belum bisa ngomong kan, nggak mungkin saya umumin kalau ternyata dari tim luar negeri ini tidak 4 jumlahnya, jadi nggak bisa main juga. Minimalnya kan 4 yang kita harapkan. Nah dari itu 1 sudah respon, 1 sedang direview, yang 2 belum respon. Jadi kita harus ada pendekatan. Dari tim Asia Pak, Eropa Pak? Sementara masih Eropa kemarin. Yang respon dari tim Eropa Pak? Iya, yang kita kirim semuanya ke Eropa. Gitu. Belum yang Asia. Cukup ya? Ejen Permang. Ejen Permang, saya untuk minggu ni pula datang daripada bumi Indonesia. Saya perasan baru-baru ni banyak ejen Permang saya datang daripada situ. Tetapi kerana di situ sekarang Adakah itu satu tanda untuk memanggil anda kembali mungkin, ke sana? Mungkin. Mungkin dalam masa terdekat ni kita harus ke Indonesia. Tetapi sejujurnya sejak kebelakangan ini banyak perkembangan-perkembangan yang menarik dan meremangkan bulu rumahku daripada bumi Indonesia. Kalau minggu lepas apa yang kita saksikan di antara Persib dan Persija, apa yang kita saksikan di training ground terakhir Persib sebelum bertemu dengan Persija, semua perkara tersebut meremangkan bulu rumahku. Minggu ini adalah perlantikan daripada PSSI. Perlantikan Jordi Cruyff sebagai Technical Director baru untuk PSSI. Kita sedia maklum sekarang ni ada satu perubahan berskala besar dari segi staf kejurulatihan. Shin Tae-yong dilepaskan, Patrick Kluivert dibawa masuk dan dia dah pun bina dia punya coaching staff yang sangat kredibel dan reputable. Aku rasa coaching staff dia salah seorang dia baru ni menolak pelawaan Feyenoord. Bukan Feyenoord, Heerenveen. Sebab Feyenoord dah ambil jurulatih Heerenveen iaitu Robin van Persie. Itu antara update yang aku terima baru ni lah. Teruskan. So diorang tengah melalui satu fasa yang mana ada banyak pertukaran-pertukaran ini. Tetapi kadang-kadang persoalan yang selalu bermain di fikiran penyokong adalah adakah pertukaran-pertukaran ini lebih kepada simbolik ataupun adakah pertukaran-pertukaran ini membawa satu makna yang besar. Sebab dalam sejarah bola sepak kita dah pernah tengok trajektori di mana negara-negara dengan potensi besar dalam bola sepak tetapi masih belum merealisasikan potensi tersebut mengambil keputusan untuk melantik jurulatih dengan CV yang bagus. Tetapi CV yang bagus itu kadang-kala tidak semestinya menjanjikan instant results. Right? Banyak kita dah pernah tengok seluruh dunia. Even once upon a time negara-negara macam Malaysia, kita once upon a time pernah bergantung kepada jurulatih-jurulatih yang cukup bereputasi besar. Claude Leroy, kita pernah Hatim Susi, nama-nama yang cukup besar, betul. Kalau Vietnam baru-baru ini pernah Philippe Troussier, Thailand suatu ketika dahulu kalau saya ingat pernah Brian Robson, right? All these big names kadang-kadang masuk, tetapi kalau ekosistem tidak tepat, kalau mereka tidak dibenarkan membawa masuk staff-staff yang betul, kalau evolusi yang berlaku di Persatuan Bola Sepak itu tidak selaras dengan perlantikan ini, akan ada banyak kekangan dan anda tak akan dapat keputusan ataupun result yang dimahukan. Sekarang ni apa yang aku dapat daripada PSSI adalah bahawa mereka, gambaran yang aku dapat adalah this is serious business.